Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirsi Galviariko, NIM 114210082. Saya di sini akan mempraktekkan bagaimana sih caranya untuk membuat em, acara dua praktikum SIL, yaitu contouring, tabelling, simboling, dan labeling. Nah, jadi yang perlu kita lakukan mula-mula adalah untuk kita buka aplikasinya sendiri. Jadi saya akan berbagi layar di sini, kita buka aplikasinya. Oke, pertama-tama kita buka global mapper-nya. Yang perlu kita siapkan sebelum praktikum ini adalah yang pertama kita harus mempersiapkan data SNI-nya, SNI sesuai dengan peta. Lalu kita harus mempersiapkan aplikasi global mapper dan juga ArcGIS serta data-data yang di acara pertama, yaitu tentang batas administrasi bentuk SHP. Kemudian kita juga harus mempersiapkan data di mana tuh itu tuh termasuk dengan style nanti tujuannya untuk memberikan simbol-simbolnya. Jadi yang pertama-tama langkah pertama yang harus kita lakukan, kita tuh harus membuka global mapper-nya ini. Kemudian setelah kita membuka global mapper, kita klik aja open on data file. Nah, di sini kita cari di Demnas kita. Nah, kebetulan Demnas saya itu berada di Bogor. Bogor ini termasuk wilayah Jawa Barat, sehingga kita klik, kita open. Nah, ini nanti tinggal diklik OK aja. Terus ini juga use selected, lalu kita klik OK. Di sini akan ditampilkan bagaimana sih rupa di daerah Jawa Barat itu, terutama di daerah Bogor. Nah, setelah kita melakukan ini, maka klik selanjutnya adalah dengan open data file, supaya kita dapat mengetahui nih si batas administrasinya itu berada di mana. Kita buka yang ada acara satu, lalu kita klik yang batas administrasi, kita klik buka. Nah, di sini teman-teman sebenarnya bisa melihat langsung ya bahwa adanya nih si data data batas administrasinya di situ. Cuman kalau teman-teman nggak bisa ngelihatnya, kita tuh bisa menggunakan cara kita zoom nih baru sampai kelihatan. Nah, supaya mempermudahkan kita nih, misalkan kita nggak kelihatan batas administrasinya di mana, kita bisa klik open ini apa open control center, terus kita yang batas administrasi ini, terus kita klik klik kanan, terus zoom to selected layer. Nah, jadi lebih nampak kan dari atas sampai bawah tuh bentukannya seperti apa. Nah, karena ini terlalu nge-zoom ya, jadi kita buat agak zoom out dulu. Setelah ini muncul, kita tuh harus membuat kontur dari ini dengan cara kita file, terus kita cari generate kontur. Nah, ketika sudah eh, kelihatan nih generate kontur, kita klik aja di sini, kontur, kontur IK. IK-nya tuh kita menggunakan rumus IK, yaitu 1/2000 dikali nilai skala, dan nilai skala saya itu ada 30.000, maka nanti kita menggunakan IK 15. Ini pengaturannya diganti dengan IK-nya 15. Lalu kita pencet contour bond, lalu kita klik draw a box. Ini disesuaikan dengan batas administrasi kita, supaya semuanya itu terkena. Nah, ketika sudah semuanya terkena sini, kita langsung klik OK. Lalu kita klik OK. Nah, ini akan proses pembuatan kontur tersebut. Nah, di sini bisa dilihat kalau kontur-konturnya itu udah kelihatannya di sini tuh. Nah, begini tampilannya.
Setelah ininya muncul, kita harus mengekspor data ini dengan cara klik file, ekspor vektor data, kemudian kita mencari export save file. Nah, ini. Terus kita klik OK. Nah, kita carinya, kita pencetnya yang di export file ini ya. Kita taruh aja di yang acara 2. Kita namain kontur IK15. Dan ini teman-teman harus memastikan di sini formatnya harus save file ya, atau SHP. Lalu kita klik simpan dan kita klik OK. Nah, ketika ini sudah tersimpan, kita akan beralih menggunakan aplikasi ArcGIS menggunakan eh, file yang acara pertama. Oke, teman-teman, di sini sudah saya munculkan nih eh, ArcMaps dari acara pertama. Yang pertama-tama kita lakukan adalah seperti ini dulu. Kita harus membuka ini tanpa kita checklist yang ini tuh kita nggak usah, kita gunakan yang ini. Nah, dari layers ini kita klik, terus kita add data. Ini kita sesuaikan dengan yang acara kedua. Kita masukkan aja nanti yang file dari eh, si kontur tadi. Oke, nih kita tampilkan yang kontur ini, kita klik add. Nih, seperti ini tampilan kontur kita nih. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah untuk menyesuaikan si kontur-kontur ini tetap berada di dalam file si batasan administrasi. Jadi step-stepnya itu sebagai berikut. Nah, gimana sih caranya biar ini bisa masuk ke dalam batas administrasi konturnya? Caranya adalah dengan klik geoprocessing lalu clip. Nah, dari clip ini nanti yang di bagian klipnya itu adalah si batas administrasi. Kemudian untuk feature-nya adalah yang kontur. Lalu kita klik OK. Nah, ini masih nunggu dulu supaya nggak ini kita warnain konturnya berbeda ya. Jangan warna, kita kasih warna hijau aja biar lebih bisa dilihat lah. Oh, sebelumnya ini sepertinya ada masalah, jadi kita ulangin dulu langkah-langkahnya dari awal lagi. Tadi sebenarnya ada kesalahan, jadi kita ulangin lagi aja. Jadi untuk geoprocessing-nya tadi kita ketik klik klip. Nah, input ini ternyata harus dimasukkan yang konturnya tadi. Konturnya terus kita klipkan dengan batas administrasi. Nah, untuk tempatnya kita taruh di acara kedua di sini, terus kita kasih namanya klip klip kontur. Kita klik save, kita klik OK. Nah, sini kan berhasil nih klipnya nih. Jadi nanti ada perbedaan warna antara yang berada di luar dan berada di dalam. Jadi kita checklist aja yang berada di luar. Nih kita mendapatkan kontur yang berada di dalam dari batas administrasi. Jadi selanjutnya tuh kita harus membuat nih ika-ika yang ada di dalam sini dengan cara dari klik kontur ini kita klik kanan, kita open attribute table, terus kita langsung aja pilih yang eh, add field, terus kita pilih di sini tuh IK internal contour. Di sini kita buat yang long integer dengan precisionnya 50. Nanti habis itu kita klik OK. Dan ini dari bagian kanan tuh bakal ada seperti ini nih, Ika. Ini kita select all semua. Terus kita klik yang field kalkulator.
kita klik OK. Jadi untuk caranya itu ini kita klik elevation ya. Elevation, terus kita klik spasi. Nah, terus di sini kita klik em, ini spasi, terus kita klik MOD spasi. Nah, terus kita apa sih namanya? Si ikannya kan 15 nih yang di sini. Nah, 15 itu kali 4. Kenapa harus dikali 4? Karena 4 itu selisih dari tiap kontur dalam satu ika itu ada 4. Jadi 15 kali 4 jawabannya 60. Terus bikin spasi lagi sama dengan spasi 0. Lalu kita klik OK. Nah, ini dikalkulasiin. Nanti di sini tuh bakal bakal muncul 0 sama minus 1. Nah, kalau ini sudah muncul 0 sama minus 1 berarti yang kita kalkulasikan itu sudah benar. Nah, selanjutnya ini kita close aja. Terus di bagian klip kontur ini kita klik kanan. Kita klik properties. Nah, dari ini kita yang cari yang simbologi. Simbologi ini kita klik yang kategoris. Nah, yang value field ini diganti sama IKA. Lalu add all value. Nah, nanti kelihatan nih yang minus 1 sama 0. Nah, ini tinggal kita ganti aja warnanya. Kita pilih yang electron gold. Klik OK, ini juga kita ganti pakai electron gold. Nah, jadi perbedaannya yang minus 1 sama 0 itu yang IK-nya itu yang berada di minus 1 ini. Jadi kita bikin ketebalannya dia tuh lebih tebal. Jadi kita bikin 1,5. Tuh kita klik OK aja, kita klik terapkan. Lalu kita klik OK. Nah, jadi bisa nih teman-teman lihat nih sekarang tuh. Jadi IK-IK-nya tuh udah bakal muncul di sini. Tapi tahap ini tuh belum selesai. Kita harus memberikan label. Istilahnya kayak ini tuh ikannya berapa sih, ketinggiannya itu berapa. Itu harus kita lakukan. Oke, karena ini kita mau labeling ya. Jadi kita klik kanan, kita klik properties. Jadi untuk labels ini kita klik checklistnya label feature this layer. Terus ini kita klik yang define. Nah, kita pencet yang SQL query ini. Lalu kita klikkan ini nih. Petik IK sama dengan min 1. Lalu kita klik OK. Lalu pas ini kita klik expression. Expressionnya kita tulis elevation plus M. Lalu kita klik OK. Nah ini untuk teks simbolnya itu kita klik simbol. Kita ganti tulisannya menjadi Times New Roman. Times New Roman dengan size 8. Lalu kita klik edit simbol. Nah di edit simbolnya ini kita klik yang mask ini. Masknya kita bikin halo. Kita klik OK. Nah ini kita klik OK aja. Terus ini kita klik OK. Nah, jangan lupa kita harus ke placement properties. Nah, placement properties ini fungsinya adalah untuk menaruh si tulisan itu di mana. Nah, kita klik curve, lalu habis kita klik curve itu, lalu kita klik yang on the line. Terus kita klik OK, terus di sini kita klik terapkan, lalu kita klik OK. Nah, ini teman-teman bisa menyaksikan nih. Jadi tiap-tiap garis ini sekarang udah ada si angka-angkanya dan ini tuh udah halo ya. Jadi dia tuh ada putih-putihnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah dengan
kita melakukan hal yang sama kepada sungai, jalan, dan dan ini apa namanya kecamatan. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan memberikan simbol-simbol pada dari tiap bagian ini. Karena ini kita fokus ke bagian-bagian ini, maka kita harus mengklik kanan dari batas administrasi. Dari batas administrasi ini kita klik Open Attribute Table, ada tiga, maka kita tambahkan add file. Nah, kita berikan nama penggunaan lahan aja. Untuk tipenya adalah teks. Nah, seperti ini dengan length 50, kita klik OK. Oh, kita tambahin dikit ya. Penggunaan lahannya jadi 10 deh nih. Tes lahan. Nih, penggunaan lahan ini kita isi aja. Yang bagian pertama itu aku pengennya jadi sawah. Mana ya? Belum keluar. Di sini sawah. Ini harusnya udah bisa ya, cuman karena ada kendala, coba kita ulangin aja. Ini udah kita ada nih penggunaan lahan. Setelah itu kita klik kanan, kita edit feature, start editing. Di continue aja. Yang penggunaan yang pertama itu saya maunya sawah. Sawah. Yang kedua pemukiman. Terus yang ini mau apa ya? Semak belukar deh. Nah, ini kan udah ada nih di sini. Ini langsung kita close aja. Nah, dari sini kita klik, kita properties, kita akan mengulangi cara yang sama seperti pembuatan kontur tadi. Tapi di bagian simbologi ini kita klik kategoris. Nah, ini kita ganti penggunaan lahan, add all value. Nah, ketika add all value ini, kita harus mengganti nih dari pemukiman-pemukiman yang ada. Ini kan pakai Esri ya. Kita cari style reference-nya itu. Nah, itu kita add tulis dengan cara kita tuh yang tadi kan udah disiapin tuh sama kita tuh di bagian dokumen, bagian Miguel, terus di bagian peta nih, cara kedua. Nah, ini pakai simbol yang RBI. Kita klik buka. Nah, kalau udah ini kita langsung klik OK. Sini bakal muncul semuanya. Ya, tadi kan yang pertama pemukiman ya. Kita cari pemukiman tuh mana sih pemukiman. Nih, sosial budaya ini adalah pemukiman. Terus kita klik OK aja. Sama kita lakuin juga ke sawah. Saya maunya yang sawah ini. Oke, semak belukar kita ganti. Semak belukar. Oke, lalu setelah kita ada simbologi ini, kita klik label. Nah, kalau di label ini, perbedaannya kan kalau yang si kontur tadi kan, ini kan di checklist kan. Nah, kalau yang ini tuh kita checklist juga, tapi yang ini nggak usah pakai yang define, kita pakai yang label ini aja. Terus ini expressionnya, nggak, ini kita ganti jadi penggunaan. Terus ini simbolnya kita ganti jadi Times New Roman. Itu, terus oke. Nah, ini placement propertiesnya ini tuh kita gunakan yang eh try itu horizontal first. Nah, ini tuh yang remove duplicatable. Oke, kita terapkan. Lalu kita klik oke. Tuh,
keluar nih. Jadi dari bagian-bagian itu bakal keluar apa ya sih penggunaan sawah, semak belukar, terus pemukiman segala macam ya. Itu. Terus jangan lupa kita klik editor, kita klik stop editing dan kita klik yes. Ini untuk penggunaan lahan sudah berarti kita menuju ke sungai. Sungai tadi prosesnya juga sama, kita klik open attributable. Nah, sungai ini ternyata terdapat dua, berarti kita klik yang add file. Nih, kita klik sungai, kita klik text, kita klik OK. Nah, ini kita klik kanan, terus edit feature, start editing, continue. Ini sungai, sungai apa ya? Sungai musiman deh, musiman. Yang ini sungai permanen, permanen. Nah, ini kita close aja. Lanjut kita klik kanan, kita klik properties. Kita klik yang simbologi, kategoris. Ini kita add all value. Ini ID-nya diganti dulu, sungai. Kita add all value. Nah, ini kan ada sungai musiman sama permanen ya. Kita ganti lagi, sungai musiman. Kita tuh gunakan jalan setapak ini dengan warnanya itu. Kita cek tuh di SNI. Kita buka deh SNI-nya nih. Dokumen, Nigel, Betasil, Serah 2. Kita lihat sesuaikan dengan SNI-nya. Kita cari ya sama-sama sungai. Sungai, sungai. Oh, ini nih, sungai. Jadi yang harus kita ini kan sungai musiman nih. Nah, kalau dari ini kan cian ya warnanya. Nah, ini kita harus memperhatikan nih nomornya 00255255. Itu maksudnya itu adalah dari warna RGB-nya. Kita harus menyesuaikan sesuai dengan si peta ini. Jalan setapak, hmm, colornya ini more color. Bentar, bentar. Edit simbol. Nah, ini bagian color. Kita klik more color. Ini ganti jadi RGB. Tadi kan urutannya 0, ini 255. Nah, ini warna sungai. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini, sungai musiman. Ini juga sungai permanen. Kita cek lagi di bagian SNI-nya. Ini di bagian SNI. Kalau sungai permanen itu warnanya 002552555. Klik, terus edit simbol. Ini kita ganti more color, RGB 0255255. Kita klik OK, OK, dan OK. Nah, ini udah jadi, tapi kita harus memberikan labelnya. Kita ini klik lagi, label value, ini kita klik sungai. Terus ini simbolnya kita ganti, kita cari Times New Roman, size-nya 8. Oke, placementnya kita cari yang curve, lalu on the line, remove duplicate table. Oke, kita klik terapkan. Lalu kita klik oke. Nah, nanti di sungai-sungainya kita ini bakal muncul nih, nih kayak sungai musiman, di sini dan sungai permanen. Nah, karena ini masih kurang ini ya, kurang tebel ya, kita atur lagi deh ketebalannya, biar lebih nampak sedikit dari si sungai itu.
Nih, sungai musiman kita naikin ketebalannya jadi 2. Juga kita naikin ketebalannya jadi 2. Oke, kita terapkan. Oke, nah lebih kelihatan lagi kan teman-teman kesaksian. Yang putus-putus ini sungai musiman, sementara yang sungainya lurus doang ini sungai sungai permanen. Habis itu kita gunakan yang jalan. Jalan juga kita edit. Ini kita editor, klik editor, terus kita klik stop editing, lalu yes. Nah, yang jalan ini kita juga lakuin yang sama. Jadi ini klik kanan, open attributable, lalu ini kita klik yang add field, lalu di sini namanya adalah jalan. Terus ini klik jadinya teks. Oke. Sini kita klik kanan, kita klik yang add feature start editing. Continue. Nah, ini mau pakai jalan apa nih? Jalan. Kita coba kita klik ini ya, SNI-nya ya. Ada apa aja sih di jalan tuh? Jalan. Ada arteri, jalan kolektor, sama jalan lokal. Nah, jalan arteri, terus ini jalan kolektor, ini jalan lokal. Ini kita close, kita klik kanan, kita properties, sama kita simbologi, kategoris. Nah, ini kita ganti jadi jalan, add all value. Jalan arterinya kita ganti. Di sini cari jalan arteri. Nah, ini kita jadi simbol, kita samakan warnanya. More colornya ganti jadi RGB. DSNI itu jalan arterinya 255 magenta ya, 10255. Ya benar. Lalu kita klik OK. Oke, oke, ini jalan arterinya, jalan kolektornya juga kita ganti. Jalan kolektor, edit simbol. Ini juga warnanya juga magenta. Nah, ini jalan lokal kita cari dulu. Jalan lokal itu seperti apa? Jalan lokal. Eh, ini jalan lokal tuh 255, 255, 255. Hitamnya 000, 000, 000. Jadi warnanya putih gini ya. Kita klik OK. Oke, jadi putih hitam seperti ini. Lalu kita klik label. Ini kita klik label future ini. Kita klik jalan. Simbolnya kita ganti Times New Roman. Save. Untuk placement propertiesnya ini kita samain kayak tadi, curve on the line. Boxnya dihilangin. Oke, terapkan. Oke, nih udah muncul ya jalan-jalannya. Tadi jalan udah, sungai udah, sekarang yang titik. Nah, jangan lupa sebelum beralih ke titik kita editornya ini kita stop editing dulu ya. Kecamatan titik ini kita open attribute lagi ya. Sama kayak tadi, add file,
Terus kita kasih namanya ini simbol. Ini kita teks, jangan lupa. Kalau kita klik OK. Yang ini saya mau bikin em, simbol-simbolnya. Kita start editing dulu. Ini mau bikin bandara. Terus ini rumah sakit. Terus ini puskesmas. Kita klik close. Di kanan, properties. Yang ini simbol, kategoris. Ini simbol nih, add all value. Nah ini bandara, kita ganti di sini bandara. Oke, terus ini puskesmas. Kita cari puskesmas. Kita- Ini kenapa seperti ini ya munculnya? Coba kita lanjutin dulu aja ya. Mana nih rumah sakit, rumah sakit. Ini RS. Coba kita terapkan dulu ya. Wah, sepertinya ininya salah. Simbol bandaranya salah. Ini padahal sudah disesuaikan dengan peta. Coba ya kita ulangin ya, setelah referensinya. Kalau udah pakai simbol RBI ini loh. Ntar kita lanjutin dulu aja ya teman-teman. Nanti kalau misalkan udah membaik akan saya ubah di akhir video. Selalu kita klik label. Ini kita klik label featuringnya dulu, diklik. Terus di sini simbol. Terus ini kita ubah. Jadinya Times New Roman. Times New Roman. Oke. Untuk propertiesnya ini kita ubah jadi yang ini. Revert to top. Oke aja. Terus kita terapkan. Nah, jadi ada terus setelah ini bandara, rumah sakit. Oh ya, untuk sungai jangan lupa sungai ini kita tadi ada kelewat. Label itu warnanya kita sesuaikan dengan yang tadi si warna sungai itu 100 00 00 25 25 255. Nah, seperti ini ya. Masa kita bikin halo. Halo.
Oke. Jalan arterinya juga bisa tuh kita bikin halus juga. Lalu ini kita klik OK dan terapkan. Jadi kayak gini ya. Nah, sementara videonya sampai situ dulu, teman-teman. Untuk yang bandara ini, simbol-simbolnya akan saya betulkan ketika em, di akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video ini adalah video terakhir saya, karena tadi sempat ada gangguan di masalah simbol dan sudah saya perbaiki, maka saya akan langsung menunjukkan tata caranya untuk pembuatan dari si simbol itu sendiri. Nah, kita langsung aja masuk ke ArcMap-nya. Jadi di sini sudah ada tampilan dari ArcMap. Nah, saya ulangin aja. Jadi ini kita harus membuat open attribute-nya dulu. Kita lakukan ini, terus add file, kita ketik namanya ini, lalu nanti ini diganti menjadi teks. Nah, nanti hasilnya adalah simbol ini. Nah, simbol untuk simbolnya yang pertama saya gunakan bandara, rumah sakit, sama puskesmas. Nah, jangan lupa sebelum pengetikan ini kita klik untuk edit feature dan start editing. Nah, ketika ini sudah diketik, bandara dan puskesmas serta rumah sakit sudah diketik, kita lanjut ke properties. Kita gunakan simbologi, lalu ini kita ganti dengan simbol bandara. Ini kita ganti dengan simbol puskesmas. Dan ini kita ganti dengan simbol rumah sakit. Rumah sakit. Oke, seperti ini. Nah, untuk labelingnya sendiri kita pencet label. Lalu ini kita klik. Nah, ini tetap metodenya tetap label dengan ini diberikan label. Untuk label fieldnya simbol. Simbolnya kita ganti dengan Times New Roman. Kita klik OK. Oh ya, jangan lupa untuk ini kita bisa pakai mesh-nya itu bisa pakai halo atau bisa juga pakai yang non, terserah aja mau yang mana, tapi saya lebih suka pakai yang halo, jadi kita oke aja, ini juga kita oke. Nah, ini placement properties-nya kita gunakan yang prefer top all allowed. Kita oke dan kita terapkan. Nah, ini sudah kita bisa melihat nih, di sini udah ada puskesmas, warna hijau, bandara, warna hitam, dan rumah sakit. Nah, itu video dari saya. Sekian dan terima kasih.